Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bareng saya Prada dan tentunya seperti biasa ditemani sama kawan-kawan jurnalis olahraga Antara, ada Eza, Fajar dan juga Rauf di sini. Oke Sobat Antara, hari ini kita bakal ngebahas update-update info, ngobrolin soal event olahraga yang sekarang sedang berlangsung di Thailand, yaitu SEA Games 2025. Baik, sebelum kita mungkin bahas dari sudut teman-teman jurnalis olahraga yang ada di studio saat ini, kita mau dengar dulu ada suara dari lapangan langsung dari Thailand, pewarta Antara, yaitu Mas Aditya Ramadan yang udah ada di lokasi SEA Games 2025 saat ini, mengikuti langsung aktivitas tim dan atmosfer timnas Indonesia di sana di berbagai cabang. Langsung aja, Mas Adit, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaan di sana? Alhamdulillah, sentosa teman. Alhamdulillah. Oke Mas Adit, boleh Mas Adit ceritain update-update terbaru gimana suasana di Thailand saat ini? Oke, dari suasana di Thailand saat ini sih di sini rasanya kalau dibandingkan dengan SEA Games di Kamboja di seri sebelumnya ya 2023 di mana Kamboja tuh menjadi mereka besar-besaran, mereka fasilitasnya baru dibangun, infrastrukturnya baru, dan ya terasa suasana SEA Games-nya di sana. Bahkan di Chiang Mai itu, di Chiang Mai tempat sepak bola itu sepi banget, disebutkan sepi banget. Bahkan ada wartawan yang tanya ke masyarakat lokal, mereka tuh bahkan nggak tahu kalau ada SEA Games. Iya. Astaga. Nah, ini lucu. Ini udah kayak PON dulu, saya pernah nanya juga tuh. Tahu nggak ada PON, nggak ada yang tahu tuh di Medan. Okay. Ini SEA Games loh nih, gede loh. Kok bisa nggak tahu? Kemudian pas saat upacara juga terasa sekali, walaupun ya ada gimmick-gimmick baru kayak pembukaannya ada kolam yang di lapangan pembukaan, tapi nggak terasa kompetisi olahraga SEA Games gitu, seperti obor yang dinyalakan megah-megahan. Memang nggak ada, mereka bilang itu green SEA Games bilangnya, tapi ada atraksi drone di atas, cuma ya sepertinya biasa saja gitu. Itu drone atraksi atau drone apa nih? Karena sebagian berperang soalnya. nah itu. Pembukaan pun pulang setelah nonton idol K-pop-nya selesai. Oh, ada yang lebih prioritas. Ada acara itu dulu ya baru. Oh, alah. Terus itu rumornya Kamboja beneran mau wamil Wes, mundur. Kamboja udah nggak ada sama sekali di seluruh venue, udah nggak ada. Tadinya bahkan katanya udah siap-siap mau tanding ya di cabur renang, cuma mereka tarik diri langsung. Dengan Kamboja mengundurkan diri, panpelnya kalau yang kamu lihat gimana nih menanggapi ini? Soalnya jadinya banyak yang mesti di reschedule, barangkali mesti di otak-atik lagi bagian pertandingannya. Kalau dari yang Mas Adit lihat sepintas atau mengamati gimana? Panpelnya mengamati menindaklanjuti nih. Di beberapa cabang itu jadinya yang ngembai gitu. Udah tahu-tahu udah semifinal. Oh, jadi langsung ada bayi gitu ya, karena nggak ada Kamboja. Ngaruh banget kan itu, ngaruh ke jadwal pertandingan. Ya sesuai regulasi dari federasi sih kayaknya akan ada sanksi, cuma nggak tahu apa sih. Dan dari pihak Thailandnya pun, dari otoritas Kominfo-nya Thailand belum kasih statement sih. Di sini pun kita susah banget data tentang pertandingan. Iya benar. Kalau nggak data SEA Games ya, iya. susah banget ngakses data
statistik. Tapi Mas Adit, kalau warga Indonesia mungkin pekerja atau mahasiswa yang di sana, selihat kamu gimana? Kalau bola mungkin inilah ya, apa atau cabang-cabang populer mungkin secara natural akan ada yang datang gitu. Cuman kalau yang kayak renang gitu yang udah sumbang medali kayak gitu gimana Mas? Yang kamu lihat teman-teman orang Indonesia di sana? Dari lihat dari foto-foto yang tribun penonton, kebanyakan warlock sih. Dan paling orang Indonesia ya keluarga atlet yang memang datang dari Indonesia. Karena ya nggak semeriah ini. Mas, berarti lebih meriah PON kemarin ya, Mas? Lebih meriah PON kemarin. Ah. Saya nggak bilang itu, Mas Adit yang bilang. Dia merasakan langsung ya. Itu tuh tadi dari ini mungkin ada pertanyaan dari kalau kira-kira pertandingan atau event yang akan ramai ditonton selain bola ada nggak sih Mas Adit? Sepi karena paling ramai sih kemarin di renang. Renang itu hampir full house ya. Renang hampir full house. Dan renang ramainya juga sponsor sih. Undangan. Jadi sponsor tuh bawa Ya, pihak sponsor tuh bawa penonton banyak ke situ ramai. Bang, lu di situ so far kesulitan nggak nyari makanan? Ya babi semua di sini. Nah, itu dia. Nah, gimana dong? Podcast bicara. Tapi bisa nemu ya? Bisa nemu yang halal? Ya Bismillah aja. Nah, enak ya tapi ya? Makanya ya itu lagi paling Randa nih ngambilnya telur, ordernya tuh nasi telur. Habis itu kalau nggak nasi telur ya kita ikan atau ikan. Ya, tapi dari aku mungkin kalau antar venue gitu gimana Mas Adit? Sangat berjauhan kah yang satu kota ya? Yang satu kota. Bisa satu kota pun di Bangkok ya, walaupun di counter Bangkok aja itu jaraknya kayak kita di Jakarta itu saya ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada yang ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok. Itu venue-nya mencar-mencar semua. Paling cuma ada 3 venue yang itu satu wilayah. Ya di sini Raja Mangala itu ada beberapa cabang. Ada selain nanti buat final bola, ada renang, skateboard, climbing, volley, sama di basket barengan sama atletik, badminton, sama gimnastik. Dan sisanya banyak banget semuanya. Jadi ribet banget, sulitan banget. Mas Adit, udah ada belum wawancara atau obrolan dengan atlet sejauh ini yang secara langsung gitu? Udah sering sih, udah banyak sih wawancara dengan atlet. Dan apa ya, kemarin tadi sih kita ketemu sama atlet skateboard kan di sini. Atlet skateboard ya pengen makan rendang sama dendeng. Yang Mas Bocil itu ya. Iya. Oke Mas Adit, terakhir mungkin ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Adit atau update-update terbaru lagi terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan ini? Ya doain lah buat kita biar sehat-sehat. Amin Allah. Amin. Sehat selalu sampai. Ya, semoga teman-teman yang liputan di sana semua sehat ya, selamat sampai pulang lagi ke Indonesia dan atlet-atlet kita di sana juga sehat dan berprestasi lagi. Ya, benar. Amin. Makasih sekali lagi Mas Adit buat laporannya. Thank you, Mas. Selamat bertugas kembali. Enjoy rendangnya. Mau dikap lagi ya? Sadikap. Sampai di Kapun Kap. Oke teman-teman, itu tadi dia update-update dari Mas Aditya Ramadan yang sedang liputan di sana ya. Dan ternyata di sana juga bukan Mas Adit ya, ada beberapa pewarta antara juga di sana. Semoga semuanya pada sehat lah di sana ya. Amin. Dan kita langsung aja ke obrolan kita nih yang lagi panas belakangan ini, sangat panas ini, yang jadi pusat perhatian cabang olahraga yang selalu dinanti-nanti yang disayangi sama masyarakat Indonesia, yaitu sepak bola. Per hari ini sih mungkin pas udah tayang ini hasilnya udah ketahuan ya, tapi pas kita tayang ini Indonesia baru sekali main, yaitu kalah lawan Filipina, dan ini mencatatkan sejarah ya untuk Filipina. Setelah 48 tahun kalau nggak salah ya, menang terhadap Indonesia selama di SEA Games. Dan teman-teman ini melihatnya
Apa yang salah dari timnya Coach Indra Shafri sejauh ini? Coach Indra kan bilang ini ya, Oke. habis match kan dari rekaman audio ya, karena saya nggak dikirim ke sana, Oke. sayang sekali. Menyayangkan anjing. Terus intinya dibilang yang gue inget pemain-pemain nggak menjalankan instruksi dia. Wah, menyalahkan pemain. Di latihan ya? Wah, Dilatih. menyalahkan Dilatih, pemain ya. ya. Dalam artian ini ya. Biar saya memperjelas. Ya, terserah tafsiran orang sih ya. Kan. Cuman ya yang emang kalau dilihat kan kebingungan gitu Pak ya. Kita lawan tim Filipina yang parkir Pemainnya bingung. Penontonnya bingung. kayak ditahir lah satu. Apa namanya? Iya, nggak mati akal ini ngadepin lini belakang Filipina yang numpuk. Jadi kita lagi-lagi Pak, kita menang ball possession Yang ngertinya sama bagus. kayak waktu yang seniornya ya. Iya. Tapi secara gol kalah. Kalah, iya. Hasilnya kalah ya. Jadi ya, coba kalau Jarod mau terusin. Gue secara main juga jelek. Secara main Oke. jelek. Terus berarti kekalahan ini membuat Indra Shafri belum pernah menang di periode keduanya ngelatih tim SEA Games. Gokil, bener sih. Oh, Bener ya? gitu. Iya, Yang benar, di benar. 4 laga uji coba sebelumnya itu 2 Oh, kali kalah, India, 2 kali seri. Ya kan? India Yang sama kali ini ya, Lebanon yang kali ini. Iya. Oke. Terus yang sekarang kalah. Berarti artinya 2 seri, 3 kalah dari 5 laga. 5 Jadi laga. jadi belum mungkin bisa dibilang belum nemu formula yang tepat kali ya untuk nemu dream teamnya dia gitu. Padahal di laga uji coba terakhir lawan Mali yang dimana kita bisa nahan imbang, itu sebenarnya ada harapan loh. Ada harapan. Ada harapan lawan Mali yang tim Afrika terus mainnya bagus, kita bisa ngeladenin gitu. Tapi lawan Filipina yang levelnya Asia Tenggara malah kita nggak bisa gitu. Apa yang salah ini? Nah, Dream Team Tapi- maksud Bapak, sorry gue potong. Dream Team maksud Bapak pemilihan orangnya Ya, apa? secara- Iya, ini. pemilihan. Karena orang pemainnya kayaknya nggak ada yang salah deh. Maksudnya secara ini ya, kan sih. Secara starting. Iya. Iya secara starting dan Dior. juga secara ini tugasnya Ivar nih apa nih gitu maksudnya. Tugasnya Rafa tuh ngapain di lapangan. Nah, formasinya mungkin juga kurang. Kalau si pelatihnya Filipina itu bilang Indonesia terlalu banyak pemain di belakang. Jadi mereka nggak merasakan ada tekanan di pertahanan mereka sendiri. Pelatihnya Filipina ngomong gitu. Pelatih Filipina ngomong gitu, saya lihat di wawancara sebuah media nasional lah. Kemudian dia bilang perubahan itu mulai dirasakan di Filipina setelah Indra Shafri masukin beberapa pemain yang merubah skema permainan itu jadi 4 back. Jadi Babak kedua ya? Babak kedua pertahanan Terakhir. kalau nggak salah ya. Nah itu mereka mulai agak struggle tuh di pertahanan, tapi ya baik lagi, nggak cukup waktunya. Akhirnya ya udah kita kalah dan kayaknya hasil yang sangat mengecewakan lah bagi kita yang di tahun sebelumnya bisa emas. Bisa sama. Bisa emas. Padahal coachnya sama ya, Indra Shafri juga Coachnya ya. sama dan dari 7 edisi terakhir kita selalu semifinal, Pak. Selalu semifinal. Iya, minimal tuh selalu bisa nembus semifinal dan Nggak, terakhir. emang ini belum tentu. Nah, maksudnya kalau misal nanti nih, Ya, ini kan hasilnya ya. ini kan jam 3 nih kita taping nih, Iya. jam 4 nanti ada Malaysia Vietnam, kalau mereka seri kita nggak lolos. Wah, berarti kita ditentukan sama negara lain. Iya. Terakhir kita nggak lolos Kayaknya semifinal itu 2009. Semifinal. Terakhir nggak lolos semifinal. Oh, terakhir. Terakhir gagal lolos dari babak grup. Masa masih SMA kali ya? Oh gitu ya? Saya masih SD. SD itu. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Setuju dengan statementnya Mas Eza ini? Ya, yang jelas kita menang di ball possession itu udah cukup ya. Aduh, ini dia nih. Untuk PSSI gitu kan, yang suka sepak bola indah. L positif. Iya. Oke. Harus itu. Ada Jadi positifnya kita juga. apresiasi lah. Oke. Kata netizen kan Pak Kumis ya. Oke, ya. Pak Kumi. Pak Kumis. Harus diapresiasi. Diapresiasi gitu. Tapi balik lagi ya, entah kenapa pilihan PSSI itu jatuh ke Indra Syafri. Karena kalau dalam sepak bola tuh teorinya adalah pelatih yang masuk di periode keduanya dia setelah dipecat itu biasanya gagal. Oh, gitu. Iya, banyak lah hal kayak kejadian hal seperti itu di sepak bola tuh sering terjadi gitu. Bahkan untuk sekelas Zinedine Zidane aja masuk Real Madrid di periode kedua kan juga bisa dibilang kurang berhasil kayak periode pertama gitu. Dan ini juga kelihatan sih di Indonesia yang sekarang ya, di Coach Indra Syafri yang notabene sebelumnya kan dipecat juga kan. Terus ditunjuk lagi untuk SEA Games doang nih. Dan ya kita tahulah hasilnya di lapangan, beliau bahkan di 5 pertandingan belum menang seperti kata Iza tadi. Dan ironisnya lagi tim ini tuh kurang lebih sama dengan tim yang kita hadapi di AFF
di Jakarta. Iya. Waktu itu masih Gerard Vandenberg, kita bisa ngegolin lewat skema lemparan ke dalam, tapi sekarang kita malah kebobolan. Masukkan lewat skema lebar ke dalam. Gimana ini kita nih? Iya. Kalau dulu mungkin ada yang bilang ini saya dulu nih ada yang bilang gini apa ujung-ujungnya pasti mentok lemparan Arhan, lemparan ke dalam. Lah mending ujung-ujungnya kayak gitu tapi menang daripada ujung-ujungnya kalah. Ujung-ujungnya alasan, ujung-ujungnya ujung gimana coba? Ya kan? Tapi gara-gara hasil ini juga jadinya netizen tuh banyak yang bilang akhirnya Indonesia kembali ke setelan pabrik. Waduh, gimana Masuk sih lagi. Set factory. Iya kan? Setelan Balik gimana? lagi ke era kegelapan gitu kan. Dan ini mungkin gara-gara kejadian ini juga kalau kalah ya, kalau kita nggak lolos ya, pasti nanti kerjanya wakil ketua, jubir PSSI makin keras. Pasti netizen minta pertanggungjawaban gitu kan, minta cari-cari apa nih pernyataan dari PSSI gitu kan. Karena kalau ketumnya mungkin sibuk ngurusin karena Menpora kan banyak urusannya gitu kan. Jadi pasti mungkin bakal kerja ekstra nih wakil-wakil dan jubirnya gitu kan. Dan faktanya juga ternyata dengan hasil kebijakan-kebijakan yang dibuat buat timnas kali ini yang SEA Games yang mana kita liga diliburkan, FIFA Matchday ditiadakan buat Tuh, ini. gitu Ada Ivar Jenner. Ada pemain Eropa yang dipanggil. Yang penting gelas. Nah, yang penting gelas akhirnya kemarin kan videonya tidak membuahkan hasil apa-apa juga di pertandingan pertama gitu kan. Ini apa sekali lagi menunjukkan bahwa seberapapun kebijakan atau support dari PSSI ini tetap aja hasil akhir itu pelatihan di lapangan gitu kan yang menentukan. Jadi pintar-pintar lah nyari pelatih ke depan gitu. Kalau dari saya gitu. Gitu kan. Karena nggak bakal ada ketua umum yang lebih bersinar dibandingkan pelatihnya dimanapun ya, gitu umum kan. ya, di seluruh dunia ya. Dan begitu juga ketika gagal pasti yang dikambing hitamkan pasti pelatih gitu. Pasti semuanya pasti baliknya ke tanggung jawab ini gitu. Sangat aneh ya. Ya, ironi. Yang apa? Jawaban bukan jawaban tapi ada statement bahwa SEA Games ini sebagai obat pelipur para kita atas kegagalan. Iya lagi. Ini ternyata bisa jadi cuman pereda doang. Karena bakal habis lanjut lagi sakitnya. Berarti 2020-nya full kecewa Wah, kita ya. kecewa. Waduh. Full kecewa. Supporter sepak bola ya. Iya. Kecuali pada tim U17. Nah, iya masih bisa ada harapan ya. Masih ada harapan, kemarin kan berprestasi. Ya, buat bapak-bapak ketum atau bapak-bapak ketum bapak-bapak di PSSI kan sekarang lagi berombak mendiskusikan siapa pelatih ya ke depannya timnas senior. Ya semoga ini ada evaluasi besar-besaran mungkin ya biar nggak ada kejadian kayak gini lagi, berulang-berulang kayak gini gitu kan. Iya, dan lagi-lagi tadi kayak Bang Rauf bilang, Coach Indra setelah match itu bilang pemain tidak mengikuti arahan berarti komunikasinya. Ada yang salah. masalah komunikasi. Ada komunikasi. Kalau dulu alasan komunikasi pelatih bisa dipecat. Ini ada alasan itu nih di sini. Oke, itu mungkin dari sepak bola ya. Ya udahlah, semoga hasilnya apapun nanti kita doakan yang terbaik. Gak ada yang salah, pemain gak ada yang salah tentunya ya di sini ya. Semua sudah memberikan yang terbaik. Sekarang kita geser ke cabang olahraga yang mungkin tidak menjadi prioritas tapi menghasilkan emas di sini. Ada apa aja? Fajar. Dardenor ya. Ya, gitu. Fajar. Ya, kemarin volley kita menang cukup Putri? Putri. Volley putri dulu. Iya. Jadi volley putri kita menang cukup meyakinkan dari Malaysia. Iya benar. Nah, ini polanya juga hampir sama ya. Volley hampir sama kayak sepak bola di mana proses regenerasi nih. Pemain-pemain muda yang kemarin main di Piala Dunia sekarang diturunin di SEA Games bagian Piala Dunia volley. Volley. Iya, U21. Oh, udah satu. Iya. Oke. Nah, itu digabungin sama di mix pemain-pemain senior kayak Megawati Hangestri. Oke. Dan notabene kemarin main bagus banget Bagus gitu. banget. Iya, saya nonton itu. Terus pelatihnya pakai Marcos pelatih itu ya? Marcos Sugiyama yang udah nanganin junior gitu. Dari junior ditarik ke senior dengan notabene komposisi pemain yang Udah paham lah iya, gitu. Benar. Dan Marcos sendiri bilang bahwasannya dia salut juga sama permainan anak asuhnya. Udah mulai tahu skema yang dia inginkan. Selama latihan intensif juga udah kelihatan nih hasilnya lawan Malaysia. Walaupun notabene untuk volley persaingan di putri Thailand sama Indonesia tuh terpaut sedikit jauh ya tingkatannya. Thailand itu udah dunia banget gitu. Sementara Indonesia untuk step ke dunia tuh masih agak
sulit gitu. Walaupun kita punya regenerasi ini yang lumayan oke gitu. Oke. Gitu sih. VNL tuh ya Thailand. Ya, VNL udah masuk mereka. Nah, ini tentu perlunya dukungan juga dari PBVSI itu untungnya melek ya daripada PSSI di mana Meskipun kantornya kecil ya. iya. versi. Iya, karena Marco Sugiyama ini ternyata adalah pelatih yang direkomendasikan oleh FIVB. Ini gokil. FIFA-nya, bagi yang nggak paham FIFA, itu. ya itu FIFA-nya bola voli. Jadi PBVSI itu benar-benar kontak dengan FIVB bukan hanya cuman foto-foto doang tuh. Oke. Nggak kayak sama Gianni Infantino gitu. Oke. Tapi mereka benar-benar tanya, kira-kira pelatih mana yang cocok untuk mengembangkan potensi kita ini gitu. Salah satunya Marco Sugiyama. That's why kenapa dia dipilih karena sebenarnya dia orang Jepang. Oh, gitu. Marco Sugiyama tuh orang keturunan Brasil Jepang, akhirnya dipilihlah dia dan mulai kelihatan kok. Prospeknya udah kelihatan daripada bawa orang Belanda kan. Mending orang Jepang gitu. Emang pelatih sebelumnya dari mana yang kalau ini? Lokal, lokal. pelatih lokal. Nah, kalau yang dari senior yang cowok itu pelatih Cina. Cina, Asia ya. Iya. Asia. Dia yang udah bawa kita 3 kali medali emas beruntun. Yang Cina itu? Iya, Jeff Jiang. Kelihatan kan hasilnya Kelihatan ya hasilnya. gitu. Itu sih. Oke. Kalau bulu tangkis gimana Jaro? Baru membanggakan kemarin ya kayaknya. Membanggakan. Mas ya kemarin. Kemarin dapat 1 emas, 1 perak. Bergu. Putra. Yang Putra yang dapat emas. Yang Putri Artinya dapat Putri perak. perak kalah di final dong ya. Kalau di final lawan tuan rumah Thailand. Notabene kan ini yang diturunin semi juga senior Oh, mix gabung gitu. junior mix. Kemarin tuh kelihatan banget canggungnya ya, yang apalagi setelah Grego kalah itu kelihatan banget ngedown banget tuh mental. Bahkan Grego pun foto bareng tuh kayak nggak senyum gitu, gini doang. Jadi kelihatan banget mereka harusnya emas sih memang. Harusnya Mas. Karena udah ditarget kan sama ketua PSSI yang menjabat sebagai Menpora Menpora, juga iya. gitu. 2 medali emas dari cabur bulu tangkis. Oke. Tapi dapatnya Nanti 1 tinggal emas, 1 satu perak. lagi deh. Masih iya, ada. Perorangan nunggu pokoknya satu lagi kan? Perorangan ada kan? Ada perorangan. Putra, Putra, Masih Putra, ada kan? kesempatan di situ sih, sektor-sektor itu. Kira-kira Sabtu ini udah keluar ya hasilnya apa belum? Sabtu masih jalan sih kayaknya. Oke. Nah, terus ada renang Pak Rauf yang dapat emas. Ya kan? Gimana tuh? Betul. Kalau Siapa nggak nama salah atletnya? Jason Jason. Donovan Yusuf. Oke. Kayaknya sih benar gue, cuman Bukan Nicholas Jackson ya? tapi itu kan gue lupa ya, kalau nggak salah dia 100 meter gaya punggung. Oke. Kalau keliru ntar editor tolong ngerapiin. Cuman dia emang pas ini dia muda, lupa gue debut apa enggak ya. Cuman waktu gue datang acara pelepasan tim renang dari gedungnya Triwan. TV One Bakri, Bakri. kan ketuanya Anindya Bakri. Iya, benar. Iya bener. Jadi nggak emang siapa yang pernah Bali tuh Beli Siman, Nah, itu. Siman Sidartawa bilang dari antara beberapa juniornya dia yang dia jagokan untuk bring something ke tim kontingen Indonesia si Jason emang. Jason. Kalau Beli Siman kan juga masih nanti akan tanding, lupa tanggalnya, cuman dia masih di nomor 50 meter gaya punggung. Oke, mau meter. Terus apalagi kalau salah yang kayak kalau nggak salah Mix, iya, yang nyumbang medali emas BMX. pertama kayak kan. Antara dua itu. Yang pertama emas. Kayak. kayak. Oke. Nah itu kan kayak juga kita mah kurang tahu ya. Maksudnya kan kurang populer Iya, olahraga benar, kayak. di Indonesia. Makanya justru kan tadi kan lupa deh si Tama apa Jaro bilang bahwa cabang-cabang yang enggak ini suka itu kan diam-diam Mendulang ngasih emas, kontribusi. iya, iya. Terus taekwondo juga. Taekwondo kalau nggak salah bener. sebelum tadi bilang itu kan nomor seni itu. Pomse juga nyumbang medali emas kan. Sisanya lupa sih. Petang, apalagi 2 lagi. Petan kue. Petangku. Biasanya petang kue ya. Iya. Nggak tahu sih itu gimana pronunciation. Tapi kayak dari renang, kayak itu emang dari sebelum-sebelumnya Indonesia itu selalu unggul apa baru kali ini aja nih? Iya, kekuatan salah satunya potensi emas di situ ya memang. Oh, di situ. Iya, salah satunya juga panjat tebing. Panjat tebing, Cuman iya. kita kemarin aku bicara sama Ngobrol nih. ketua FPTI Hmm. siapa? Siapa Gus Dur? Anaknya Gus Oh Dur. ini Wahid, Bu Yeni Wahid. Bu Yeni. Bilang bahwasannya
Indonesia nggak bisa nurunin yang top tuh kayak Fedrik dan lain-lain karena Federasi Thailand ngasih regulasi SEA Games. Indonesia jangan dong Nggak bisa turunin gitu ya? gitu. Karena jagoan. Emang udah jagoan Sih gue kan. sama gitu Level Pak, dunia, levelnya suka-suka tuan udah- rumah. Oh Iya, gitu. Iya. iya. Ada privilege. Privilege-nya di situ. Levelnya udah beda tuh. Kalau Indonesia nurunin yang top tuh, mending nggak usah deh gitu. Mending nggak bisa diadain. kalah eh, begitu ya? udah kalah gitu. Nah akhirnya yang diturunin memang pemain-pemain junior. Oke. Walaupun begitu kata Bu Yeni, targetnya dua medali emas. Oke. Itu coba dikejar sih dari situ. Karena walaupun nggak menurunkan pemain-pemain kayak sekelas Fedrik yang udah mendunia, ini coba nih untuk regenerasi juga gitu. Iya. Tapi yang perlu menjadi catatan, saya tadi baru baca beritanya Kakak Aloy bahwasanya Menpora akan langsung mengevaluasi cabang-cabang olahraga yang meleset Jadi Waduh, target. dari targetnya. Ini Langsung dievaluasi di saat ini juga. yang pokoknya. target perak itu ya. Ini Ini gimana beliau- evaluasi diri sendiri? Nah, iya kan. ini agak lucu juga ya cerita sedikit soal target. Waktu itu PBSI. PBSI. Oke. PBSI itu tiba-tiba ditargetkan 2 medali emas. Dari siapa Sama nih? Menpora. Menpora. Tapi pemberitahuannya nggak tahu tuh tiba-tiba Yang nggak tahu tuh PBSI-nya. PBSI. Oke. Terus skuadnya disuruh ngerombak. Jadi masuklah nama-nama senior kayak Grego sama Sabareza. Padahal sebelumnya nggak ada. Padahal sebelumnya nggak ada. Tiba-tiba ditargetin 2 medali emas. Sebelumnya juga nggak ada target. Sebelumnya tuh kalau nggak salah bukan itu Oke. targetnya. Perak kali ini. Nah, terus Kemenpora bilang bahwasannya kita ngenargetin begitu karena Malaysia sama Thailand menurunkan skuad terbaik. Oh, gitu. Ya kita harus nurunin skuad terbaik juga dong gitu. Akhirnya lama tuh PBSI nggak mau membuka nama-nama siapa aja yang dipanggil. Oke. Walaupun sebenarnya sudah muncul nama-nama yang disampaikan ke publik ditarik kembali. Baru menjelang mau keberangkatan, 2 nama yaitu Gregoria untuk sektor tunggal putri sama Sabareza untuk ganda putra itu dipanggil. Tapi masalah penentuan targetnya Agak rancu. agak lucu juga sih. Iya, Tapi maksudnya Kemenpora tuh apakah tidak ngobrol sama cabang-cabang Iya, terkait? Itu. Oh, gitu ya. Ini Itu. contoh paling populernya sepak bola kan perak. Iya. Tapi tim Indra Safri pengen emas loh. Nah, Jadi kan Ya, ya, ya. Iya. Itu kan keinginan Enggak. mungkin. target. hoki kan hoki Caraka, Hoki kau kan Caraka. wawancara. Oke, iya benar benar. Dia malah kok perak sih? Dia kaget kayak Pesimis banget sih. pesimis Yes. banget. Kita kan bukan bangsa pesimis gitu ya. Nah, gitu pokoknya intinya tim Indonesia kala itu agak kaget dikasih target perak. Oke, padahal sebelumnya kita emas ya. Dan mereka cukup percaya diri lah Dengan emas dapat ya. emas. Maksudnya apakah tidak ada ngobrol dulu sebelum penentuan gitu loh? Gitu. Ada miss-nya itu kelihatan banget komunikasinya. Cara berkomunikasinya ya. Mungkin perlu diperbaiki ya. Berarti masalah Komunikasi. Komunikasi. Ada lagi nih kalau nggak salah yang dari cabang olahraga yang kurang terkenal juga. Gua nggak tahu namanya, yang emas juga itu penyumbang awal-awal juga. Kalau teman-teman BMX. tahu, bukan yang apa namanya? Yang dilempar gitu kayak main Itu kan petang gitu bukan? Petang. petang, kayaknya. petangi. Itu olahraga apa sebenarnya, Mas Eza? aduh. baca aja dari sini. Saya kurang paham. Iya kan? Saya kurang mau saya, Pak. Karena dia emas sini awal. ya? Serem iya. Dia ngelebar-lebar doang. Agak kecilan ya. Diulang 4 medali di SEA Games. Nah ya salah satu, nah ini tim pentan, gua nggak tahu Coba, cara Bang, bacanya, ke atas, Bang. pentanki Indonesia ini salah atas, satu ke atas. cabang olahraga yang Wah, awal-awal asik. memberikan kontribusi medali buat Indonesia. Ini salah satunya siapa nih? Dapat emas dan perak kalau nggak salah saya. Tapi Itu emang Pak, setelah dia dapat emas, saya DM. Des. Saya ucapin selamat ke Beneran abangnya. nih? Beneran. sama atletnya Atlet yang emas itu, cuman emang mungkin lagi sibuk belum dibalas. sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena kan mungkin masih bertanding atau apa. Iya, Karena banyak nomornya ya. karena kan ini apa cabang olahraga yang nggak populer gitu loh. Kita harus adil juga karena dia memberikan kontribusi gitu. Malah yang nggak memberikan kontribusi malah di pemberitaannya Besok Bang, coba ya sepak bola. Misalkan hasilnya gimana pun, coba DM. Kalian mau fight back nggak gitu? Coba deh. Dicuek. Siapa tahu kan dibalas kan. Oh, iya. Oh siap Bang, fight back nih gitu. apalagi yang emas teman-teman yang bisa diupdate. Tadi kan udah ada kayak Ya, bulu tangkis, Hari ini Hoki ada 5 ya? Hari ini Hoki ada 5 potensi atau sih. apa Potensi. tuh? Bang Eza?
lumayan banyak, saya nggak hafal. Baik. Pasti pencak silat ya, potensi ya. Oke, yang potensi timnas Potensi- Indonesia mendulang emas apa Iya, aja nih? pasti pencak silat tuh bakal banyak lah yang mendulang di situ. Terus Atletik juga kayaknya banyak atletik, lari tuh masih jago tuh di situ. Apalagi ya? Renang mestinya jadi ini sih, soalnya kan juga. sorry, gue terus dulu, dari takut lupa. Renang tuh akuat kan sekarang berkumpulnya di bawah Akuat Indonesia ya. Semua ini kecuali fin swimming, kecuali renang yang pakai sirip. Itu kan bawa skuadnya banyak banget tuh Pak. Season ini apa edisi kali ini lupa sih berapa puluh, cuman banyak banget. Soalnya kan ngitung juga polo air ya putra putri. Jadi nah satu udah dibuka kerannya oleh si Jason. Ya hopefully sih diterusin nih. Mengikuti ya, Mengikuti, yang lain. si para perenang dan para soalnya nggak cuma renang ya tadi kan ada polo air putra putri, si renang indah sama diving loncat indah. Terus apa ini apa skateboard? Nah, Bukan ini ya? juga skateboard ada Bastral dan Sanggu. Jadi udah raih emas ya. Skateboard kita juga sudah mendulang emas. Jadi tumpuan. Jadi tumpuan. Belum. Targetnya Yang dari situ. kemarin saya bikin tuh kriket yang putri masuk semifinal. Udah masuk semifinal kriket ya. Hari ini main jadi belum tahu hasilnya. Terus mungkin dari panahan juga masih jago kita untuk di level SEA Games. Dengan menurunkan, kayaknya Eagle turun deh. Oke. Oh bowling juga kayaknya. Basket. Bowling Nah, soalnya basket kita lumayan yang ini. waktu Filipina ya, yang emas ya? Apa sih? Yang dapat Enggak, kalau yang Kamboja. Kamboja nggak emas tuh si putra. Kayak Filipina ya masalah Filipina jadinya. yang Pas dominan. Filipina. Yang cewek kalau kamu season Oh lalu iya, tuh si cewek. medali emas. Ingat. Apakah tahun ini memungkinkan potensi emas Harusnya itu? memungkinkan ya. Jauh tapi untuk lawan Filipina tuh. Iya, apalagi kan apa Kan negara basket ya, yang Iya, mengecilkan negara ini kan basket. tim basket sekarang plus minus ya. Plusnya maksudnya yang saya maksud tuh kan full lokal, nggak ada lagi pemain heritage atau naturalisasi. Karena itu Pak rulesnya dari Thailand lagi tuh. Jadi gini, sorry, mumpung masih ingat, Thailand mengizinkan Panpel SEA Games basket mengizinkan naturalisasi jika pemain ini dinaturalisasi sebelum 16 atau 17 tahun. Maka dia bisa tuh nyemplungin nyisipin berapa orang, 2 kalau nggak salah deh. Oh gitu. Karena dia Dari Thailand. dari Thailand karena emang dinaturalisasi sebelum 16 tahun. Nah, kalau kayak kita kan Udah tua-tua tuh. saya si Prosper segala lupa ya. Prosper. Ada juga kayak season edisi kali ini timnas basket kita punya Derek Michael, ya dia emang WNI gitu kan. bener. Walaupun main di NCAA gitu. Sisanya kayak apa si Hendrik Yonga, anaknya Francis Yonga, Iya, iya. kan emang orang lokal. Nah, itu baru gitu kan. Oke, kita mungkin geser lagi ke ini Mas Fajar kemarin liputan Indonesia Sport Summit ya. Itu sebenarnya acara apa, Mas? Sebenarnya- saya nggak mengikuti karena saya tahu cuman itu Kemenpora ngebuat ajang pejabat-pejabat ngomongin olahraga. Kayak gitu. Langsungnya pejabat soalnya. Sebenarnya kayak bisnis forum ya, tapi Oh, ini bisnis forum. Amar baru bikin tuh. sport Olahraga. forum, ya, Oke. untuk ngembangin sport industri. Di situ banyak sekali pejabat-pejabat kementerian yang menjadi pengisi panel. Di situ sih mereka, kita nggak tahu ya, dan kita harus kawal kebijakan-kebijakan yang katanya mau ningkatin industri olahraga. Untuk ini katanya juga disuruh sama presiden kan. Katanya siapa ini? Kata Menpora. Oke. Kata Menpora. Itu dia. Kata Menpora itu disuruh presiden untuk terus mendongkrak posisi dan potensi industri olahraga. Karena di luar tuh nilainya industri olahraga tuh udah, saya lupa ya untuk kisaran nominalnya berapa, tapi saya tulis itu potensinya untuk 2027 atau 2030 tuh udah berapa miliar dolar gitu. Oke. Kita mendorong untuk ke sana. Hmm. Dan salah satu caranya yaitu lewat sebuah berbagai macam program kebijakan. Salah satunya ya ini soal ningkatin produk lokal, Aparel gitu. aparel lokal. Nah, itu nanti si Pak Erik bilang bahwasannya di Cina aja bisa gitu. Produk lokal sekarang udah mendunia, ngalahin dominasi Nike sama Adidas. Oke. Nah,
kalau bisa nih di Indonesia pun begitu. Itu didorong untuk ke sana. Dan untuk ke sana dia udah kerjasama juga sama Menperin sama Menteri UMKM untuk setidaknya di Indonesia ini jangan sampai ada white label, produk-produk white label, biar industri produk lokal ini bisa naik. Itu pertama soal produksi nama lokal. Terus yang saya ikutin soal pendidikan. Turnamen-turnamen kompetisi itu kan biasanya selek tuh antara Kementerian Pendidikan sama Kemenpora. Oh gitu. Iya, untuk jadwal-jadwalnya juga kan siswa-siswa kadang lebih Bingung. milih bolos kan. Iya. Itu udah mau diselarasin tuh kalendernya. Salah satunya bosnya DBL, Pak Suka. Iya, Azrul Ananda. Azrul, iya. Pak Azrul itu bilang bahwasanya untuk turnamen-turnamen basket, beliau juga wakil ketua Perbasi kan. Dia bilang mau dibikin kalender untuk modelan basket di Amerika. Jadi waktu liburan summer, Oke. biar siswa-siswa ini nggak Gak ninggalin sekolah ya. gitu. Itu sih yang coba didorong. Terus juga mau bikin kurikulum untuk atlet. Iya. Oh beratlet. Itu mau didorong mulai ke sekolah menengah atas sampai sekolah menengah pertama ya, SMP. Kayak modelan Portsmouth. Portsmouth dulu sempet di sini bikin sekolah kayak begitu. Itu mau direplika lah sama kementerian. Itu sih. Menarik ya, apalagi poin pertama tadi yang meningkatkan produk-produk lokal. Karena sekarang juga lagi proses bidding kalau nggak salah timnas Indonesia buat Yoi. aparel selanjutnya ya. Kalau kayak gitu harusnya aparelnya lokal nih. Wah. Karena dapat kabar kan yang dari Jerman. Iya. ya Sama kan? Spanyol. Kelme. Sama Spanyol. 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 Iya kan? Ya bertentangan kalau kita ngambil itu tapi Itu dengan kebijakan sih. tadi gitu Iya, kan. benar. Kelme itu Spanyol ya? Spanyol. Spanyol yang dipakai sama Persib Bandung. Bridgingnya jago emang abang ini. Ada apa dengan Persib Bandung? Nah, Persib Bandung membanggakan Indonesia. Kita harus apresiasi nih Persib Bandung dan juga Dewa United yang sedang berlaga di kompetisi Asia ya. Ya. Kalau nggak salah sudah 10 tahun belum ada tim Indonesia yang lolos ke babak gugur. Gimana Mas Aiza? Terakhir kali juga Persib 2015 ya, yang zamannya Konate dan kawan-kawan. Itu lolos fase grup. Kalau nggak salah Oke. ya. Nanti mungkin editor bisa ngecek. Banyak ya. Itu pelatihnya Jajang Nurjaman, saya ingat Oke. di situ. Dan kemarin lawan Bangkok United, klubnya Pratama Arhan. Pertamaan. Dan kemarin mainnya bagus banget sebenarnya Persib. Tapi emang cuma 1 gol dari kipernya. Kipernya kalau Kiper nggak bagus salah, ya, kipernya si Bangkok Iya, iya. bagus ya. 8 penyelamatan saya cek di 8 SofaScore. Ngalah plus ini ya, termasuk gagal di penalti. Penaltinya mental Iya, apa iya. digagalkan sih? Kayaknya kena tangannya dikit habis itu natap gawang gitu. Nah itu yang membentur tiang gawang ada kali 5 gitu. Banyak banget. Jadi mainnya tuh bagus banget kemarin. Cuma menang 1-0 aja. Kemarin bagus banget. Sebelumnya Sebelumnya bagus juga. bagus juga. Oke. Enggak, tapi dari awal saya pantau Persib itu Oke. dari awal musim yang dia kalah lawan Persijap. Habis itu ya. imbang lawan PSIM. Itu kayaknya mereka belum nemu ritme mainnya ya. Kayak Awal-awal. awal-awal karena kan banyak pemain baru. Tapi makin ke sini makin padu gitu mainnya. Makin padu. Oke, itu dia. Oke. Terus itu juga kan apa dikit ya di bawah Boyan Oda kayaknya kayak si siapa Tom Haye gitu kan Nah. makin juga udah adaptasi kali ya sama Iya. sama kompetisi Asia dan Pelatihnya. Asia pelatihnya. Oke. Ya, makanya kan kayak Tom Haye gitu kan mau mundur bantu inian, Iya. mau bertungkus lumus. Iya. Terus Kalau nggak bukan tahu karena itunya, hah? kalau bukan karena pelatihnya bagus, belum tentu. belum tentu. Lagi-lagi pelatih gitu kan. ini tengahnya tuh udah kuncian nih. Luciano, Maklok sama Tom Haye. Udah nggak bisa diotak-atik. Oh, Jadi gitu. kalau udah sekuat apa namanya? Winning team gitu nggak boleh diotak-atik. Nggak usah. Makanya win streak terus kan kalau nggak salah nih Persib ya. Kalau udah bagus 7-8 nggak usah. pertandingan nih. Oh iya iya. Sampai Kalau udah kemarin- bagus nggak usah uji coba tim lain gitu ya. Nggak usah dirombak-rombak gitu kan maksudnya. Ini ngomongin apa sih? tim. Ngomongin Persib. Kan kemarin sebelum lawan Bangkok juga menang lawan Borneo. Oh iya. Borneo kalah 2 kali beruntun setelah mereka unbeaten 11 laga ya. Kalaga. Bali sebelumnya yang ngalahin. Sebelumnya Bali di Segiri. Segiri. Nah tentunya dengan hasil ini juga ranking ranking liga kita juga menaik ya. Karena sebelumnya kita di bawah Kamboja kalau nggak salah, sekarang udah di belasan di atasnya Kamboja. Iya, di belasan. Berkat Persib dan Dewa ini. Dan
dengan kemenangan ini, kalau di kompetisi Asia ini kan ada dana ini ya, apa fee match-nya atau dana kemenangan gitulah. Pokoknya ini kalau nggak salah setelah lolos ini Persib itu mendapatkan 1,8 M lolos 16 besar ya. Ini kemungkinan kalau lolos lagi ngalahin hadiah juara liga. Kayak gitu. Karena banyak gitu banyak kan. match fee-nya. Nah, kalau mereka juara liga juga, Wah, ini baru best team. Best Wah, team. kita appreciate. Iya dong, Iya. jelas. Iya kan? Karena membanggakan Indonesia, lagi-lagi yang membanggakan Indonesia harus kita banggakan, harus kita apresiasi gitu bagus, kan. bagus. Ini di sini ada Al Nassr juga loh. Oh, ada Di Al-Nassr. kompetisinya ACL 2 itu ada Al Nassr juga. Jadi Tapi Ronaldo belum main ya? Masih main. Arab Saudi ya. Ronaldo. Iya. Iya, orang itu udah Ronaldo gak main aja 5 kemenangan dan. Anjir. Jadi nanti bisa aja ketemu Al Nassr di babak keberapa kalau Persib menang terus. Ronaldo di Sijalak Harupat gitu ya? Enggak GBLA, Pak. Oh iya. Atau Victor Depok away ke sana gitu Sangat ya. sih itu. Sana. Keren sih itu. Iya, Ada semoga Sadio kita Mane. semoga kita doakan Persib dan juga Dewa bisa sampai final lah gitu, juara lah. Juara. Di Asia karena kalau juara untuk pertama kalinya Iya sih. tim Indonesia gitu kan, biar kita musim depan dapat plottingan buat ACL Elite langsung gitu, nggak usah yang dua lagi gitu. Dan kalau Persib juara yang bangga bukan hanya warga Bandung, tapi Yoi, The seluruh Jack, warga Indonesia. ya, The Jack, Bonek, ya. Aremania, Semua. semua pasti bangga. Semua bangga. Setuju pasti ini. Karena membawa nama baik Indonesia. Yo, itu dia. Damai udah. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Update terbaru. Aman-aman. Aman? Udah habis? Udah. Oke, itu dia ya Sobat Antara. Update-update berita dari SEA Games, Indonesia Sports Summit sampai Persib dan Dewa yang membanggakan kita. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan redaksi olahraga episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.